Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita semua diperlengkapi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lahir batin diperlengkapi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet itu Facebook, dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya, biarlah kita berdoa, memohon dengan segala kerendahan hati, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, sehingga hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi lagi. Amin, saudaraku. Semuanya transparan, baik perkataan, baik perbuatan, keinginan di hati, semuanya transparan seperti permata yaspis, permata yang paling indah. Puji Tuhan, haleluya. Baik, segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalam Alkitab dari Rut pasal yang kedua ayat yang ke-14. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, Ya. datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Puji Tuhan. Setelah tiba waktu makan, Boas memberi roti kepada Rut untuk dimakan. Setelah tiba waktu makan, Boas memberi roti kepada Rut untuk dimakan. Lalu makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Kemudian perhatikan kalimat pada ayat ini, lalu makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Boas rohani itu adalah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus. Dialah kepala gereja dan mempelai pria surga. Puji Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus pernah memberi roti kepada orang banyak, lalu mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Yesus melakukan itu sebanyak 2 kali. Yesus melakukan hal itu sebanyak 2 kali. Yakni yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti 2 ikan. Mereka semua makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisanya 12 bakul penuh potongan-potongan roti. Yang kedua, Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki dengan 7 roti dan beberapa ikan, sisa 7 bakul potongan-potongan roti. Pendeknya, Rut makan sampai kenyang, kemudian ada sisanya. Pendeknya, Rut makan sampai kenyang, makan roti sampai kenyang, kemudian masih ada sisanya. Demikian juga dengan 5 roti untuk 5.000 orang laki-laki dan sisanya 12 bakul, berarti 1 bakul untuk 1 murid. Bahkan 7 roti untuk 4.000 orang laki-laki, sisa 7 bakul penuh potongan-potongan roti itu. Puji Tuhan, sebetulnya hal ini tidak masuk akal sebab ada makanan yang tersisa. Puji Tuhan, tidak masuk akal sebab ada makanan yang tersisa. Sebab kalau kita bandingkan dengan Samuel, tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Firman Allah tidak gugur dalam hidup Samuel. Berarti Samuel hidup, menghidupi firman Allah yang hidup, dan firman Allah itu hidup di dalam diri Samuel. Pendeknya, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah
tidak kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan berhasil dan terlaksana setiap kali Allah menghendakinya, sesuai dengan Yesaya pasal 55 ayat 11. Namun tadi Rut makan roti itu sampai kenyang, bahkan masih ada sisanya. Demikian juga Yesus Yesus pernah juga memberi makan orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisanya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang tujuan potongan-potongan roti tersisa. Tujuan potongan-potongan roti makanan tersisa. Matius 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius pasal 16 ayat 9. Matius 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ya. Belum juga kamu mengerti. Belum juga kamu mengerti. Terus? Tidakkah kamu ingat lagi Iya. akan 5 roti 5 roti untuk 5.000 orang. Terus? dan berapa bakul roti kamu kumpulkan Sisa kemudian? 12 bakul, 1 bakul untuk 1 murid. Ayat 10. Ataupun akan 7 roti Iya. untuk 4.000 orang itu. Iya. Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? 7 roti untuk 4.000 orang, sisa 7 bakul roti, potongan roti. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, peristiwa 5 roti sisa 12 bakul dan peristiwa 7 roti sisa 7 bakul penuh tujuannya supaya murid-murid mengerti dan senantiasa mengingat, dengan lain kata tidak segera melupakannya. Puji Tuhan, supaya murid-murid mengerti dan senantiasa mengingat, dengan lain kata tidak segera melupakannya. Saudaraku, tidak sedikit orang Kristen mendengar tapi tidak mengerti. Bahkan mendengar firman Tuhan segera melupakan apa yang pernah ia dengar. Mendengar firman namun tetapi tidak mengerti, bahkan segera melupakan apa yang pernah ia dengar. Itu sebabnya setiap kali selesai memberitahukan pengumuman selalu saya menyampaikan kepada sidang jemaat dengan tandas, ayo ingat firman yang sudah disampaikan. Sesudah ibadah ingat firman Tuhan. Sesudah sampai di rumah ingat firman Tuhan. Bangun pagi ingat firman Tuhan. Jangan sampai karena sesuatu keinginan akhirnya semua berantakan. Dapat dipahami saudaraku? Semua jadi berantakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita perhatikan Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21 terlebih dahulu, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Kalau dalam ejaan lama itu yang hal-hal yang najis, itu kotor. Puji Tuhan, jangan sampai ada pikiran hati yang kotor karena kenajisan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Terus? Dan kejahatan Ya. yang begitu banyak itu. Buang itu semua, kenajisan dan kejahatan. Terus? Dan terimalah dengan lemah lembut Ya. firman yang tertanam di dalam hatimu, Puji Tuhan. Terus? yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Ya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Saudara, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel sudah tertanam di dalam hati kita ini. Amin, saudaraku. Pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel sudah tertanam di dalam hati kita, karena pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, karena kita sudah digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel.
Dan inilah jalan satu-satunya untuk membawa kita masuk dalam rencana Allah yang besar, yaitu menjadi mempelai Tuhan sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel sudah tertanam di dalam hati kita. Karena pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel telah menggembalakan kita sampai saat ini. Amin, saudaraku. Sebab itu, terimalah pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel dengan lemah lembut. Karena itulah yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Itulah jalan satu-satunya yang membawa kehidupan gereja Tuhan untuk berada dalam rencana Allah yang besar, yaitu menjadi mempelai Tuhan, berada dalam perjamuan malam kawin anak domba sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dengan pendeknya, pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Syarat untuk menerima firman yang tertanam di dalam hati, syarat untuk menerima firman yang tertanam di dalam hati, tadi sudah dibaca ya. Terlebih dahulu membuang segala sesuatu yang kotor, ya, dan kejahatan yang banyak itu. Terlebih dahulu membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang banyak itu. Dalam ejaan lama, segala kenajisan dan kejahatan. Berarti kenajisan itu, itulah yang mengotori kehidupan seseorang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu dulu terlebih dahulu. Ayat 22 sampai dengan ayat 24. Ayat 22 sampai dengan ayat 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, Ya. dan bukan hanya pendengar saja. Iya, menjadi pelaku. Hendaklah menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Puji Tuhan. Terus, Sebab jika tidak demikian, ya, kamu menipu diri sendiri. sama dengan menipu diri sendiri. Bukan orang lain yang ditipu, diri sendiri yang tertipu. Kalau dengar firman tetapi tidak melakukannya, sama dengan menipu diri sendiri. Biasanya orang menipu orang lain. Tetapi di dalam hal ini, kalau seseorang dengar firman tetapi dia tidak melakukannya, sama dengan menipu diri sendiri. Jadi lebih bodoh daripada seorang penipu. Karena seorang penipu menipu orang lain, bukan menipu dirinya. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Ayat 23 sampai 24. Sebab jika seorang hanya mendengar Ya. firman saja Ya. dan tidak melakukannya, Ya. ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya Ya. yang sebenarnya di depan cermin. Ya. Baru saja ia memandang dirinya, Ya. ia sudah pergi. Terus? Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Puji Tuhan. Mendengar firman tetapi tidak melakukannya, seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saya ulangi, mendengar firman tetapi tidak melakukannya, seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Puji Tuhan. Pendeknya, kalau hanya sekedar mendengar, bukan menjadi pelaku firman, maka orang semacam ini mudah melupakan kekayaan kasih karunia dan mudah melupakan pengampunan dan kemurahan Tuhan. Juga lupa dengan kasih dan setia Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Saudara, kita banyak dosa, banyak kotoran-kotoran di sana sini, lahir batin. Kiranya kita mendengar firman untuk melakukannya. Amin. Dan Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosa yang sudah diakui. Sudah mengampuni dosa-dosa yang diakui, jangan diulangi lagi. Amin, saudaraku. Jangan terulang kembali. Tetapi kalau seseorang hanya dengar firman Tuhan,
mendengar tetapi tidak melakukannya, itu sama seperti seorang yang bercermin. Tetapi baru saja ia pergi meninggalkan cermin, ia lupa seperti apa wajahnya. Mendengar tapi tidak melakukannya, sama dengan mendengar tidak melakukan berarti mendengar untuk melupakan firman, melupakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, segala pengampunan yang Tuhan pernah berikan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Meneliti hukum yang sempurna, terus yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya, dan ia bertekun di dalamnya. bertekun untuk meneliti hukum yang memerdekakan orang, terus Jadi bukan hanya Ya. mendengar untuk melupakannya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, terus tetapi sungguh-sungguh Ya. melakukannya. Ya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. puji Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Biarlah kita mendengar untuk melakukannya, saudaraku, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh mendengar dan melakukan apa yang kita dengar, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Mengapa demikian? Karena firman itu sempurna dan memberi kemerdekaan atau kelepasan terhadap dosa, memberi kebahagiaan. Mengapa demikian? Karena firman itu sempurna dan memberi kemerdekaan, memberi kebebasan dan kelepasan terhadap dosa. Puji Tuhan. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa makanan yang sisa itu bertujuan supaya kita senantiasa mendengar firman dan selalu ingat untuk melakukannya. Dengar bukan untuk melupakan, dengar untuk melakukannya. Jadi mendengar bukan untuk melupakannya. Amin, saudaraku. Mendengar bukan untuk melupakannya. 2 Korintus 3. Sejenak kita memperhatikan kalau kita mendengar firman dan melakukannya di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Sejenak kita melihat dulu kehidupan yang mau mendengar firman dan melakukannya di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ya, silakan. Dan kita semua mencerminkan Ya. kemuliaan Tuhan Mencerminkan kemuliaan Tuhan, terus dengan muka yang Ya. tidak berselubung. dengan muka yang tidak berselubung, tidak ada lagi yang tersembunyi, memancarkan kemuliaan Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan, terus Dan karena kemuliaan Ya. itu datangnya dari Tuhan Ya. yang adalah Roh, terus maka kita diubah menjadi serupa Ya. dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. puji Tuhan. Kalau kita mau bercermin kepada firman, berarti mendengar dan melakukannya, mendengar bukan untuk melupakannya, maka kita semua akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin, saudaraku. Sampai kepada kemuliaan yang sempurna, yaitu menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudaraku, kita semua hidup kita di bumi ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Biar kita semua bercermin kepada firman. Ya, amin, saudaraku. Mendengar dan melakukannya supaya kita boleh mengalami keubahan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sampai nanti saudaraku serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Berarti selama kita hidup di muka bumi ini, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, sama dengan memancarkan kemuliaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Keluaran 29 masih berkaitan dengan
roti yang tersisa. Tadi Rut makan sampai kenyang, masih ada sisanya. Rut makan roti yang diberikan oleh Boas. Boas rohani itulah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga. Juga pernah memberi makan orang banyak sampai ada sisanya sebanyak 2 kali. Yang pertama 5 roti untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul. Yang kedua 7 roti untuk 4.000 orang, sisa 7 bakul penuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Keluaran 29 ayat 24 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya, haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya. Roti, 3 ketur roti yang tidak beragi harus ada di atas telapak tangan Harun. Terus, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. 3 ketur roti yang tidak beragi ditaruh di atas telapak tangan Harun dan anak-anaknya. Artinya seorang hamba Tuhan harus berpegang teguh, harus memeluk kepada pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaikan 12 murid, merekalah yang menyediakan, memberi makan 5.000 orang. Puji Tuhan, di tangan mereka ada roti yang tidak beragi. Kemudian ayat 25. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terus, itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian 3 ketur roti tersebut diambil dari tangan mereka lalu dibakar di atas mezbah korban bakaran. Artinya di tengah ibadah dan pelayanan itu, seorang hamba Tuhan harus menyampaikan firman Allah yang benar dan murni. Amin, saudaraku. Amin. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan, atau korban ingat-ingatan, atau tidak untuk dilupakan, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Mendengar dan melakukannya. Mendengar berarti mendengar bukan untuk melupakannya. Itu merupakan korban api-apian, korban ingat-ingatan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi itulah tentang sisa setelah makan dan kenyang, kemudian masih ada sisanya banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Matius pasal yang ke-14. Kita tambahkan sedikit lagi soal 5 roti 2 ikan. Matius 14 ayat 4. Matius 14 ayat yang ke-14. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca 13 sampai 14. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Terus, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Puji Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu karena belas kasihan kepada mereka, sekaligus di dalam belas kasihan itu Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Puji Tuhan. Itu karena belas kasihan, sekaligus menyembuhkan mereka yang sakit. Kemudian tentang 7 roti untuk 4.000 orang laki-laki, Matius 15 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan boleh baca judulnya dulu. Yesus memberi makan 4.000 orang. 32 terus. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata,
Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Terus? Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, Iya. dan mereka tidak mempunyai makanan. Iya. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Terus? Nanti mereka pingsan di Puji jalan. Tuhan. Kemudian Yesus memberi makan 4.000 orang juga karena belas kasihan. Sebab Yesus tidak mau menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan lapar. Mengapa? Karena mereka nanti mereka pingsan di jalan. Pingsan sama dengan tidak mati tetapi tidak hidup. Sama dengan lupa diri. Pingsan sama dengan tidak mati tetapi tidak hidup. Sama dengan lupa diri. Arti rohaninya untuk kita sekarang adalah lupa diri. Banyak orang Kristen lupa diri, akibatnya menjadi sombong, arogansi, tidak rendah hati, suka bermegah. Amin, saudaraku. Seharusnya kalau kita ingat, kita ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah orang yang diambil dari lumpur dosa, orang hina yang diambil dari lumpur dosa. Puji Tuhan. Dan kalau akhirnya kita sekarang berada di dalam kemurahan, itu karena kemurahan. Kita berada di tengah ibadah dan pelayanan itu karena kemurahan. Itu karena belas kasihan Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, hal-hal yang tidak boleh dilupakan. Panjang sabarnya Tuhan atau belas kasihannya Tuhan, yaitu memberi kesembuhan, kemudian tidak membiarkan orang banyak pulang dengan keadaan lapar. Nanti mereka pingsan di tengah jalan. Yang kedua, yang tidak boleh dilupakan adalah panjang umur, kesehatan, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapat upah, kesempatan untuk menikmati kemurahan Tuhan, kesempatan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Itu semua merupakan belas kasihan atau kemurahan hati Tuhan. Jangan dilupakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, untuk semua hal yang telah kita terima dari Tuhan tidak boleh dilupakan. Amin, saudaraku. Pendeknya, untuk semua hal yang telah kita terima dari Tuhan itu tidak boleh dilupakan. Kita kembali untuk membaca Rut pasal 2 ayat 14. Amin, saudaraku. Mendengar firman untuk melakukannya, bukan untuk melupakannya. Itulah yang dimaksud dengan setelah makan sampai kenyang kemudian masih ada sisanya. Mendengar firman Tuhan bukan untuk melupakannya, melainkan untuk melakukannya. Jadi, saudaraku, untuk semua hal yang telah kita terima dari Tuhan tidak boleh dilupakan begitu saja. Amin. Tidak boleh dilupakan begitu saja. Puji Tuhan. Itulah sedikit mengenai setelah makan sampai kenyang masih ada sisanya. Sekarang kita akan melihat berkat yang baru sebagai kemurahan hati Tuhan yang akan kita terima pada malam ini secara khusus. Rut pasal yang kedua ayat yang ke-14, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika sudah waktu makan, Ya. berkatalah Boas kepadanya, Ya. datanglah kemari, Terus? makanlah roti ini, Ya. dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Terus? Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, Ya. dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Ya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Puji Tuhan. Rut tidak hanya makan roti dan kenyang, bahkan masih ada sisanya, tetapi Rut juga harus memperhatikan perkataan Boas, yakni, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka itu. Dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka itu. Amin, saudaraku. Cuka sama dengan cairan yang asam rasanya. Cuka sama dengan cairan yang asam rasanya. Demikian juga dengan Yesus. Tidak hanya memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul, serta memberi makan 4.000 orang dan sisa 7 bakul,
namun juga masuk dalam pengalaman berikutnya. Mari kita lihat Yohanes 19. Injil Yohanes 19 ayat 29 sampai 30. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Anggur asam terus? Maka mereka mencucukkan bunga karang Ya. yang telah dicelupkan dalam anggur asam Ya. pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Ya. berkatalah ia, sudah selesai. Iya, terima kasih. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Pendeknya di sini Yesus meminum anggur asam. Pendeknya di sini Yesus telah meminum anggur asam itu. Ya, anggur asam. Ya, telah meminum anggur asam itu. Puji Tuhan. Kita lihat dulu mengenai anggur asam. Yesaya pasal yang kelima. Ayat 1 sampai 2, loncat ayat 7. Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2, loncat ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Nyanyian tentang kebun anggur. Ya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Ya. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Terus Kekasihku itu mempunyai kebun anggur Ya. di lereng bukit yang subur. di lereng bukit yang subur. Terus Ia mencangkulnya Ya. dan membuang batu-batunya Ya. dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Terus Ia mendirikan sebuah menara jaga di Ya. tengah-tengahnya Terus dan menggali lubang tempat memeras anggur. Ya. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang Ya. baik. Yang dinantikannya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Terus Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. puji Tuhan. Haleluya. Saudara, Yesus telah melakukan segala sesuatu kepada kita. Yesus telah mengerjakan segalanya di atas kayu salib untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Puji Tuhan, Yesus telah mengalami pemerasan buah anggur, telah mengalami pemerasan di atas kayu salib, menanggung banyak penderitaan untuk kebaikan kita. Tetapi kenyataannya dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam Ya. ialah kaum Israel. Ya, saya dan saudara terus. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Ya, terus Dinantinya keadilan, keadilan, terus tetapi hanya ada kelaliman. terus Dinantinya kebenaran, dinantinya kebenaran. tetapi hanya ada Ya, keonaran. puji Tuhan, tetapi hanya ada keonaran. Pendeknya, anggur asam itulah kelaliman dan keonaran. Itulah kelaliman dan keonaran. Kelaliman sama dengan bertolak belakang dengan keadilan. Ya, kelaliman bertolak belakang dengan keadilan, sedangkan keonaran bertolak belakang dengan kebenaran. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah buah anggur asam itu. Jadi Tuhan sudah menanggung segala kelaliman dan keonaran. Puji Tuhan. Kelaliman bertolak belakang dengan keadilan, sedangkan keonaran bertolak belakang dengan kebenaran. Puji Tuhan. Tetapi semua itu telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ia telah meminum anggur asam itu. Amin, saudaraku. Kelaliman dan keonaran. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Tuhan sebenarnya lewat ibadah dan pelayanan ini, Tuhan menantikan
keadilan. Juga menantikan kebenaran dari dalam diri kita masing-masing. Supaya apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Dan kita sudah merasakan kemurahan Tuhan sampai pada saat ini. Telah digambarkan, dilukiskan di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 2. Puji Tuhan, tentang kebun anggur di lereng gunung. Yesus sudah mengadakan pekerjaan yang besar dan mulia. Sebab ia telah menyangkuli kebun itu. Digarap, dikerjakan, dan menggemburkan hati kita. Kemudian batu-batunya dibuang. Supaya hati kita tidak menjadi tanah hati yang keras. Tetapi rupanya, saudaraku, dinantikanlah kebun anggur yang manis. Dinantikanlah anggur manis, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Puji Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Seharusnya kita yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, apalagi sudah memberi diri untuk digembalakan, seharusnya makin hari makin lemah lembut. Makin hari harus semakin rendah hati di dalam mengikuti Tuhan. Termasuk makin hari harus terlihat pengudusan di dalam diri kita masing-masing. Tetapi kenyataannya dinantikan keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Tidak sedikit, bahkan seringkali kita membuat satu keonaran yang menurut kita mungkin itu bukan keonaran. Tetapi kita harus melihat keonaran ini dari sudut pandang Tuhan, yaitu menurut kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau seseorang mengharapkan sesamanya, orang yang di sekitarnya, mengharapkan sesuatu yang baik dari orang yang di sekitarnya, yaitu keadilan dan kebenaran, tetapi hal itu tidak didapatinya, tentu orang yang mengharapkan itu akan sangat menderita dan sangat pilu hatinya. Tetapi tadi malam kita sudah mendapatkan ungkapan firman Allah yang besar. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan lewat sengsara salib tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Seharusnya baik keadilan maupun kebenaran itu harus tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik supaya tidak terlihat kelaliman dan keonaran. Tabiat kelaliman tidak terlihat, tabiat keonaran tidak nampak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Baik dalam rumah tangga sebagai penggembalaan yang terkecil, kemudian membesar dalam penggembalaan ini, itu juga nikah kita kepada Tuhan. Itu juga nikah yang lebih besar, itulah penggembalaan. Nikah yang lebih besar penggembalaan, nikah yang lebih besar, lebih kecil, itulah rumah tangga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lihat lebih jauh tentang anggur asam, yakni kelaliman dan keonaran ini betul-betul ditanggung Yesus
di atas kayu salib. Puji Tuhan. Dan itu dilukiskan oleh pemazmur di dalam Mazmur 69. Ayat 22. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, baca judulnya dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa dalam Ya, kesesakan. doa dalam kesesakan. Ini pengalaman pemazmur itu, lalu dituliskannya di dalam Mazmur 69. Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Mereka memberi aku makan racun. Terus, Dan pada waktu aku haus, Ya. mereka memberi aku minum anggur asam. puji Tuhan. Pemazmur ini, dalam kesesakannya pemazmur ini berkata, pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Puji Tuhan. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat Matius 26 ayat 42. Matius 26 ayat 42. Ini merupakan ayat emas bagi kita, tentunya tidak boleh dilupakan. Matius 26 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ya, Di taman Getsemani. di taman Getsemane. Ya, baca. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya Ya. dan berdoa. Ya. Katanya, Ya, Ya Bapa, ya Bapakku. jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, Iya. kecuali apabila aku Ya, meminumnya. puji Tuhan. Ini sama ayat ini, Matius 26 ayat 42, sama dengan Injil Yohanes pasal 19 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Singkatnya, Yesus meminum anggur asam. Ya. Yesus meminum anggur dalam cawan. Artinya, Yesus rela dengan sabar menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Minum anggur dalam cawan artinya dengan rela dan sabar menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sama dengan menderita karena dosa orang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, pengalaman pada waktu minum anggur asam, kita kembali membaca Mazmur 69. Pengalaman pada waktu minum anggur asam, kita kembali membaca Mazmur 69. Ayat 8 sampai dengan ayat 13. Ya. Jadi Yesus meminum cawan Allah atau meminum anggur asam, artinya Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi dia rela menderita di atas kayu salib karena dosa manusia. Karena kelaliman dan keonaran manusia. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kelaliman dan keonaran itu sangat menyakitkan hati Tuhan sebetulnya. Sebab itu hendaknya kita memperhatikan firman ini supaya baik lahir maupun batin kita tidak timbul kelaliman dan tidak membuat keonaran huru-hara dalam penggembalaan terkecil. Itulah nikah rumah tangga, dan penggembalaan yang lebih besar itulah kandang penggembalaan ini. Nikah rumah tangga yang lebih besar, kandang penggembalaan ini. Puji Tuhan. Setuju, saudara? Amin. Setuju? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, Mazmur 69 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah. Dia. Terus, Noda meliputi mukaku. terus
Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, Ya, terus? orang asing bagi anak-anak ibuku. Ya, Sebab cinta untuk rumahmu Ya. menghanguskan aku. terus? Dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Terus? Aku merumuhkan diriku dengan berpuasa, Ya. tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Terus? Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Iya. Aku menjadi sindiran bagi Tetapi mereka. itu juga merupakan sindiran. Terus? Aku menjadi buah bibir Iya. orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Terus? Dengan kecapi, Iya. peminum-peminum menyanyi tentang Puji aku. Tuhan. Dimulai dari ayat 8. Ya. Sebab di sini dikatakan, sebab oleh karena engkaulah aku menanggung cela, kemudian noda meliputi mukaku. Jadi sudah sangat jelas. Pemazmur ini sudah menceritakan pengalaman kesesakan yang dia alami. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sama dengan minum anggur asam. Amin, saudaraku. Antara lain. Ya, antara lain. 1 ayat 9. 2 ayat 10. 3 ayat 11. 4 ayat 12. 5 ayat 13. Puji Tuhan. Di sini kesesakan, pengalaman kesesakan yang dialami oleh pemazmur ini betul-betul dituangkan di dalam Mazmur 69 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Di situ kita melihat 5 perkara, yakni kesesakan yang dialami oleh pemazmur tersebut. Puji Tuhan. Mari kita lihat kesesakan demi kesesakan bagaikan minum anggur asam. Keterangan dari 1 Mazmur 69 ayat 9. Keterangan dari titik 2 1 Mazmur 69 ayat 9. Baca kembali. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Terus? Orang asing bagi anak-anak ibuku. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Kemudian, orang asing bagi anak-anak ibuku. Puji Tuhan. Lewat firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja, pengalaman ini juga pernah terjadi dialami oleh Yusuf ketika ia tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Betul-betul Yusuf menjadi orang luar bagi saudara-saudaranya, dan Yusuf orang asing bagi anak-anak ibunya. Puji Tuhan. Tetapi hal yang senada juga telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan itu ditulis oleh Rasul Petrus. Ya, seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang luar biasa. Puji Tuhan. 1 Petrus 2. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 8. Tetapi terlebih dahulu kita membaca ayat yang ke-6. Ayat 7 dan ayat 8, di situ kita melihat orang asing bagi saudara-saudaranya. Tapi kita awali dulu pembacaan dari ayat 6. Silakan. Yesus Kristus batu penjuru. Ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Ya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, Ya. sebuah batu penjuru yang mahal, Ya. dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya. Puji Tuhan. Allah telah meletakkan sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru, dan sebuah batu yang mahal. Ya. Allah telah meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru, sebuah batu yang mahal. Kemudian, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Biar kita senantiasa meninggikan korban Kristus.
supaya kita tidak dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kita tidak meninggikan korban Kristus, banyak kali iblis atau setan dengan segala tipu dayanya akhirnya mempermalukan kehidupan kita masing-masing tanpa kita sadari. Tetapi bagi orang yang percaya, ia tidak akan dipermalukan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi tetap saya tandaskan, kalau memang sudah terlanjur jatuh dalam perzinahan, akuilah, tidak ada yang mempermalukanmu, supaya dari situ engkau berangkat untuk kembali kepada jabatanmu semula, kembali melayani pekerjaan Tuhan dengan berkobar-kobar, apapun harganya, bayarlah. Tinggikan korban Kristus, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Supaya dosa itu jangan terlanjur-lanjur, dan dosa itu nanti yang akan mempermalukan hidup orang itu. Dapat dipahami, saudara? Amin. Tapi siapa yang meninggikan korban Kristus, siapa yang percaya kepada korban Kristus, tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Sekilas sebagai nasihat dan perhatian saya sebagai gembala, untuk segera saudara perhatikan. Amin. Ayat 7-8. Karena itu bagi kamu yang percaya, Ya. ia mahal. Ya. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, Ya. batu yang telah dibuang Ya. oleh tukang-tukang bangunan Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Terus, telah menjadi batu penjuru, ya. juga telah menjadi batu sentuhan, Ya. dan suatu batu sandungan. Ayat 8. Mereka tersandung padanya, Terus? karena mereka tidak taat Iya. kepada firman Allah. Terus? Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tukang-tukang bangunan menunjuk orang-orang Yahudi. Dengan kata lain, saudara-saudara Yesus sendiri. Amin, saudaraku. Tukang-tukang bangunan menunjuk orang-orang Yahudi. Dengan kata lain, saudara-saudara Yesus sendiri. Antara lain, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua. Itulah tukang-tukang bangunan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, ayat ini cukup sudah menjelaskan kepada kita bahwa Yesus menjadi orang asing bagi saudara-saudaranya. Bahkan tidak diakui oleh saudara-saudaranya. Mengapa demikian? Karena mereka itu tersandung padanya. Karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka tersandung karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Puji Tuhan. Jadi ayat ini sudah jelas. Yesus anak Allah diasingkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, pendeknya Yesus menjadi orang asing bagi saudara-saudara sendiri. Saudaraku, satu pengalaman yang membuat seseorang merana dan menyedihkan hati, bahkan memilukan hati, bila keberadaannya tidak diakui di tengah-tengah saudaranya sendiri. Kalau suami tidak mengakui istrinya, itu sangat memilukan hati istri. Puji Tuhan. Sebaliknya, kalau istri tidak mengakui keberadaan suaminya sebagai kepala, itu juga akan menyakiti hati suaminya. Tetapi Yesus telah mengalaminya di atas kayu salib.
Yesus telah menanggungnya di atas kayu salib. Puji Tuhan. Dan kita harus memperhatikan hal ini dengan sungguh-sungguh. Kita seringkali merasa bahwa kita ini benar, bahwa kita ini sudah cukup benar menurut pengertian kita. Tetapi sebaiknya segera menyingkir dari pengertian semacam itu, kembali bercermin kepada firman Allah, supaya hati orang lain tidak terlukai, supaya hati orang lain tidak merana oleh sikap kita yang tidak kita sadari selama ini. Betul-betul Yesus telah minum anggur asam itu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita banyak belajar di situ. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes, orang Yahudi tersandung karena mereka tidak taat kepada firman. Hal itu terlihat dengan gamblang dan sangat jelas di dalam Injil Yohanes pasal 6. Puji Tuhan. Orang banyak, orang Yahudi, orang banyak dalam kurung orang Yahudi berbondong-bondong mengikuti Tuhan karena kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus juga telah memberi mereka makan sampai kenyang. Tapi Yesus telah mengetahui hati dan pikiran mereka. Puji Tuhan. Itu sebabnya selanjutnya Yesus berkata, kamu mengikuti aku bukan karena tanda-tanda, tetapi karena kamu sudah makan dan kenyang. Sebab itu Yesus berkata pada ayat berikutnya, pada pasal 6 Injil Yohanes 6 itu, bekerjalah bukan untuk makanan yang mengenyangkan perut, tetapi bekerjalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya Tuhan, Yesus memberitahukan keberadaannya sebagai roti hidup. Puji Tuhan. Yesus memberitahukan keberadaannya sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah. Jadi bukan Musa yang memberikan nenek moyang bangsa Israel makan roti, tetapi Allah. Sebab nenek moyang bangsa Israel telah makan roti yang diberikan oleh Musa, tetapi mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Sebab itu Yesus berkata, akulah roti hidup, untuk memberi hidup yang kekal. Sejak itulah orang-orang Yahudi meninggalkan dia. Sehingga pemazmur ini dapat melukiskan apa yang dialami oleh Yesus. Sebagaimana halnya Yesus telah minum anggur asam. Semua kesesakan-kesesakan yang dialami oleh pemazmur ini dituliskan bagaikan orang asing bagi saudara-saudaranya. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian keterangan 2, Mazmur 69. Mazmur 69 ayat 10. Silahkan baca kembali. Mazmur 69 ayat 10. Cepat. Kasih tali pembatas. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Puji Tuhan. Segera saja kita memperhatikan Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 14 sampai 16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Silakan. Yesus menyucikan bait agak cepat Allah. Ya. Yesus menyucikan bait Allah, terus dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, kemudian dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kemudian duduk, berarti ada tempat duduk. 15.
Ia membuat cambuk dari tali, Iya. lalu mengusir semua dari bait suci Iya. dengan semua kambing domba Terus. dan lembu mereka. Iya. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, Terus. dan meja-meja mereka dibalikannya. Terus. Kepada pedagang-pedagang mereka ia berkata, Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. puji Tuhan. Haleluya. Bait Allah menjadi tempat berjualan. Pada ayat yang lain dikatakan menjadi sarang penyamun. Puji Tuhan, menjadi sarang penyamun. Sebab di dalam bait Allah, di bait suci didapatinya antara lain strip pertama pedagang lembu, kambing domba dan merpati. Strip yang kedua meja-meja penukar uang. Strip yang ketiga tempat duduk. Strip yang ketiga tempat duduk. Puji Tuhan. Apa arti semuanya itu? Nah, inilah tandanya bahwa bait suci Allah sudah menjadi tempat berjualan atau menjadi sarang penyamun. Puji Tuhan. Pedagang lembu, kambing domba, merpati artinya, arti rohaninya, pedagang lembu, kambing domba, merpati arti rohaninya menjual korban Kristus. Arti rohaninya menjual korban Kristus. Seharusnya korban Kristus itu dijadikan sebagai alat pendamaian. Amin, saudaraku. Seharusnya korban Kristus dijadikan sebagai alat pendamaian untuk memperdamaikan dosa manusia kepada Allah. Kalau hamba Tuhan, perhatikan dulu ke sini. Kalau seorang hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, terkhusus di dalam hal pemberitaan firman Tuhan, dengan satu maksud, dengan satu tujuan, untuk mencari uang. Sama artinya, menjual korban Kristus demi uang. Itu sebabnya, setiap kali Tuhan utus kita, dalam setiap persekutuan-persekutuan yang dipercayakan oleh Tuhan, saya tidak mau mengambil persembahan-persembahannya. Sekalipun saya membutuhkan uang untuk kebutuhan dalam perjalanan. Tetapi percayalah, kalau Tuhan memberkati utusannya bagaikan 5 roti 2 ikan, memberkati 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan-perempuan, maka Tuhan akan memberkati seorang utusan dengan ajaib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kemudian tentang meja penukar-penukar uang. Ya, ini menggambarkan bahwa saudaraku, hatinya sudah menjadi tempatnya uang. Ini menggambarkan bahwa hatinya sudah menjadi tempatnya uang. Sama dengan cinta uang. Seharusnya hati adalah dijadikan tempat untuk firman Allah. Yang benar adalah hati itu dijadikan sebagai tempatnya firman Allah. Puji Tuhan. Bukan hati ini harus menjadi tempatnya uang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kedudukan. Ya, kedudukan berarti ini sama dengan keakuan. Ya, masih mempertahankan keakuan. Puji Tuhan. Keakuan. Saudaraku, kalau seseorang masih mempertahankan keakuan, berarti dia tidak mengakui kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sama artinya, hukum Taurat itu masih melekat di dalam dirinya. Sebab orang yang hidup di bawah hukum Taurat hidup bergantung dengan kekuatannya, bergantung dengan kemampuannya sendiri.
tidak bergantung dengan kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Ciri-cirinya kehidupan yang masih mempertahankan keakuan, ciri-cirinya dikuasai oleh roh egosentris, kepentingan diri sendiri. Puji Tuhan. Dan Allah tidak bertata di dalam hati atau kehidupan orang semacam ini. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Nah, puji Tuhan. Kemudian kita akan melihat kembali keterangan bukan keterangan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka teringatlah murid-muridnya Ya, bahwa tadi ada tertulis. ya. Ada tertulis terus? Cinta untuk rumahmu Ya. menghanguskan aku. Puji Tuhan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Puji Tuhan. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu sama dengan mempersembahkan ini adalah merupakan korban bakaran kepada Tuhan. Sebab potongan-potongan daging daripada korban bakaran itu dibiarkan di atas mezbah korban bakaran sampai pagi. Berarti sampai hangus. Sampai hangus. Puji Tuhan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini sama dengan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Sebab potongan-potongan daging daripada korban bakaran itu dibiarkan di atas mezbah korban bakaran sampai pagi, berarti sampai hangus. Puji Tuhan, mari kita belajar untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu harus sampai hangus. Potongan daging dari kepala sampai ekor harus hangus. Tidak boleh ada buntut-buntutnya. Jadi apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah milik Tuhan. Tidak boleh diingat-ingat. Tidak untuk diingat-ingat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, itulah yang dipersembahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Menjadi korban bakaran di hadapan Allah Bapa. Puji Tuhan. Kemudian ayat 18 sampai 21. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Ya. Katanya, Ya. tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami Ya. bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ya, jadi dalam hal mempersembahkan korban bakaran yang teringat soal mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah korban bakaran itu adalah murid-murid. Amin, saudaraku. Amin. Itu adalah murid-murid. Jadi kalau kita memiliki roh murid, sudah selekasnya kita mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Jadi setelah apa yang terjadi ini, barulah murid teringatlah murid-murid bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi kalau kita memiliki roh murid, maka selekasnya kita mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Roh murid berarti dengar-dengaran. Sementara guru mengajar, murid telinga, dengar-dengaran. Puji Tuhan. Kemudian ayat 18 sampai 21. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Ya. Katanya, Ya. tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada Ya. kami Ya. bahwa engkau berhak bertindak demikian? Yesus menyucikan bait Allah. Tanda apa? Tanda apa yang kau tunjukkan kepada kami? Engkau lakukan ini semua. Dia menyucikan bait Allah tadi. Tadi sudah dibaca sampai 16? Sudah. Ya, Yesus mengusir pedagang
pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, penukar-penukar uang, semua dihamburkan. Maka mereka bertanya, tanda apa? Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ayat 19. Jawab Yesus Ya. kepada mereka, Ya. rombak bait Allah, Rombak bait Allah ini terus. dan dalam 3 hari Ya. aku akan mendirikannya kembali. Terus? Lalu kata orang Yahudi kepadanya, Ya. 46 tahun Ya. orang mendirikan bait Allah ini, 46 tahun terus. dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Terus. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, orang-orang Yahudi bertanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Saudara, orang-orang Yahudi bermegah terhadap bait suci Allah yang di Yerusalem. Sebab mereka membangun bait Allah itu selama 46 tahun. Berarti membangun bait Allah menurut hukum Taurat. Dan orang-orang Yahudi bermegah dengan hukum Taurat. 46 tahun. Hukum Taurat itu terdiri dari 10 hukum. Ditulisi dengan 10 hukum. Loh batu yang pertama ditulis 4 hukum. Loh batu yang kedua ditulis 6 hukum. Jadi mereka membangun bait Allah menurut hukum Taurat. Dan mereka bermegah di sana. Puji Tuhan. Sekalipun bait suci Allah sudah dijadikan tempat jual beli, sarang penyamun. Puji Tuhan. Tetapi di sini Yesus datang untuk merombak bait Allah dengan cukup 3 hari saja. 3 hari itu menunjuk pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak sedikit orang bermegah karena hidup menurut hukum Taurat. Tidak sedikit orang Kristen bermegah oleh karena perkara-perkara lahiriah, perkara daging. Tetapi Tuhan segera merombak kehidupan yang semacam ini. Amin, saudaraku. Amin. Dijadikan baru lewat pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kemudian keterangan 3. Mazmur 69 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, Ya. tetapi itu pun menjadi Ya. celah bagiku. Puji Tuhan. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Aku meremukkan diri dengan berpuasa. Berpuasa berarti tidak makan, tidak minum. Sama artinya penyangkalan terhadap daging. Sama dengan tidak bermegah. Kalau tidak makan, tidak minum, sama artinya penyangkalan terhadap daging, penyalipan terhadap daging. Amin, saudaraku. Sama dengan tidak bermegah. Kalau daging sudah disalib, sama artinya tidak bermegah lagi. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus pasal 12 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Silakan. Cepat ya. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ya. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Terus. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Puji Tuhan. Haleluya.
Di sini kita melihat Tuhan mengangkat Rasul Paulus ke tingkat yang ketiga dari surga. Pada saat itulah ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Puji Tuhan. Pendeknya, Rasul Paulus menerima penyataan-penyataan Allah. Lalu ayat 16, 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat 6 sampai dengan ayat 7. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, Ya. aku bukan orang bodoh lagi, Ya. karena aku mengatakan kebenaran, Ya. tetapi aku menahan diriku, Ya. supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, Ya. atau yang mereka dengar daripadaku. Ya itu, puji Tuhan. Terus menahan diri sama dengan penyalipan diri. Terus Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa ketika itu. diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, di situ dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan. Kemudian saudaraku memperoleh penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Terus Dan supaya aku jangan meninggikan diri, Ya. karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, Ya. maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, Ya. yaitu seorang utusan iblis untuk Ya. menggocok aku, Ya. supaya aku jangan meninggikan diri. puji Tuhan. Haleluya. Supaya Rasul Paulus tidak bermegah, tidak meninggikan diri atas penyataan-penyataan Tuhan yang luar biasa itu, maka dia diberi suatu duri dalam daging. Supaya jangan bermegah, supaya jangan meninggikan diri oleh karena penyataan-penyataan Allah yang luar biasa itu, maka dia diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok dia. Puji Tuhan. Saudara, kalau ada orang di sekitar kita menjadi utusan iblis untuk menggocok, itu adalah duri dalam daging. Tujuannya supaya jangan bermegah, tujuannya supaya jangan meninggikan diri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Memang duri dalam daging itu harus ada supaya kita tetap rendah hati, supaya kita jangan bermegah, supaya kita tidak sombong. Dengan semua penyataan-penyataan Allah yang heran dan luar biasa yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan saya berdoa untuk kita semua, supaya dengan sadar kita menerima penyalipan terhadap daging, atau duri dalam daging. Sekalipun ada utusan iblis untuk terus mengkocok kehidupan kita masing-masing, memang rasanya sakit bila ada duri dalam daging. Puji Tuhan. Sakit bila ada duri dalam daging. Amin. Puji Tuhan. Ayat 8 sampai 19. Ayat 8 sampai 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, Ya. supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, artinya duri dalam daging dilepaskan, terus Tetapi jawab Tuhan Ya. kepadaku, Ya. cukuplah kasih karuniaku bagimu, Ya. sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. terus Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. tetapi pada akhirnya Rasul Paulus mengakui, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, terus Supaya kuasa Kristus turun Ya. menaungi aku. puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Rasul Paulus 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi duri dalam daging yang terus menggocok kehidupan kita ini. Mungkin dari suami, mungkin dari istri, mungkin dari anak, mungkin dari orang tua, mungkin dari saudara, kerabat, keluarga. Mengkocok kehidupan kita. Itu merupakan duri dalam daging. Itu adalah duri dalam daging. Dan itu merupakan kasih karunia. Itu merupakan kemurahan dari Tuhan. Supaya dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita lemah, kita kuat. Tapi kalau kita bermegah sombong, kita lemah.
Puji Tuhan. Duri dalam daging itu sakit. Kita berusaha supaya tidak ada duri dalam daging. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Kalau ada orang di sekitar kita sebagai utusan iblis, roh jahat, roh najis, sampai menggocok kehidupan kita lahir batin, itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Amen. Memang sakit bagi daging, tapi itu kasih karunia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ingin kita menuruti suara daging ini untuk melepaskan diri dari semua ini. Ingin lari dari kenyataan. Tapi kita harus kembali sadar. Itu kasih karunia. Jangan berpikir pendek ya. Amin, saudara. Jangan berpikir pendek. Banyak orang bunuh diri karena tidak kuat terhadap duri dalam daging. Apa yang sudah, keadilan dan kebenaran yang sudah dipersatukan oleh Tuhan di atas kayu salib, tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali membaca Mazmur 69 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Itu ya, meremukkan diriku dengan berpuasa, terus Tetapi itu pun menjadi celah bagiku. ya, perhatikan. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Tetapi itu pun Rasul Paulus menahan diri, tidak bermegah. Bahkan Tuhan diberi duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis mengkocok kehidupannya. Tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Itu pun menjadi sindiran. Itu pun menjadi hinaan dari bagiku, kata pemazmur tersebut. Berarti betapa hebat ya. Betapa hebat penderitaan Yesus di atas kayu salib. Ketika dia meminum cawan anggur, itulah anggur asam. Betapa hebat. Belum sebanding dengan penderitaan yang kita alami pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudara, kita membaca tadi, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Sama seperti dalam 1 Korintus 1, kita lihat gambarannya itu dalam 1 Korintus 1 ayat 23, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, Rasul Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan, terus Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Ya. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi untuk suatu kebodohan. orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Untuk orang-orang Yunani itu merupakan satu kebodohan. Rasul Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yunani, bangsa kafir, itu adalah suatu kebodohan. Rasul Paulus, tadi pemazmur itu telah berpuasa, berarti tidak makan, tidak minum. Puji Tuhan. Sama dengan menyangkal daging, menyalib daging, menyangkal daging. Tetapi sekalipun ia menyangkal daging, memikul salibnya dan menyangkal dagingnya, memikul salibnya dan menyangkal dirinya, itu pun dikatakan di sana, itu pun menjadi celah bagi pemazmur itu. Sama halnya dengan Rasul Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang bukan Yahudi, bangsa kafir, itu satu kebodohan. Tapi sebetulnya, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun kafir, sebetulnya salib Kristus yang diberitakan itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sesuai dengan ayat 24. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itu bukan kebodohan. Itu bukan celah. Jadi jangan kita
berpikiran seperti 1 Korintus 1 ayat 23. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Keterangan 4. Mazmur 69 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Ya. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Ya. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Ya. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Puji Tuhan. Kain kabung kalau dalam ejaan lama disebut memakai kain goni. Puji Tuhan, sama seperti dua saksi yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi saksi Allah selama 1260 hari. Mereka bernubuat sambil memakai kain goni. Dalam ejaan lain lama disebut memakai kain goni, berarti melayani disertai dengan kerendahan hati. Amin saudaraku. Memakai pakaian kabung berarti sama dengan memakai kain goni. Sama artinya melayani dengan kerendahan hati. Puji Tuhan. Melayani disertai dengan kerendahan hati. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 19 dan seterusnya, Rasul Paulus melayani Tuhan disertai dengan kerendahan hati. Sebab dijelaskan pada ayat itu, Rasul Paulus banyak kali mencucurkan air mata. Kemudian menanggung banyak penderitaan. Yang tidak kalah penting, dia tidak lalai dalam 3 hal. 1, tidak lalai dalam hal memberitakan firman Allah. Kemudian tidak lalai mengajarkan hal firman Allah. Kemudian bersaksi dari hal firman Allah. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Tetapi baca kembali ayat yang ke 12. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Ya. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Ya. Tetapi pemazmur ini berkata, aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kita masih ada sebetulnya penjelasannya, tetapi mengingat waktu, kita akhiri. Sekarang keterangan 5. Mazmur 69 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya, menjadi sindiran bagi mereka. Tadi melayani disertai kerendahan hati, tetapi itu juga menjadi sindiran bagi mereka. Namun sekalipun demikian, pemazmur ini tetap menanggungnya, sekalipun di dalam kesesakan yang hebat. Lalu Mazmur 69 ayat 13 yang kelima. Aku menjadi buah bibir orang yang duduk di pintu gerbang. Yang Dengan kecapi peminum menyanyi tentang aku. ya. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Puji Tuhan. Menjadi buah bibir berarti menjadi momok, menjadi bahan cerita, tetapi di dalam hal yang negatif. Buah bibir itu berarti bahan pembicaraan di dalam hal yang negatif. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam hal negatif, sekalipun berbuat tadi sudah jelas pemazmur ini menyangkal dirinya memikul salibnya, tetapi tetap saja menjadi buah bibir. Berarti menjadi pusat perhatian atau buah perkataan-perkataan dalam hal yang negatif. Puji Tuhan. Bagi orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Bagi orang yang duduk di pintu gerbang. Pintu gerbang itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Berarti orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan buah bibir bagi orang dunia, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Daud telah mengalaminya, dan itu sebuah kesesakan yang luar biasa. Sebelum ia duduk untuk menjadi raja di atas tahta, sindiran itu sudah dia alami, baik dari saudara-saudaranya sendiri, puji Tuhan, kakak tertua sampai kakaknya yang ketujuh, kemudian sesudah menikah dengan anak perempuan Saul, juga istrinya sendiri menyindir dia terkait dengan ketika Daud mengangkut tabut perjanjian. Puji Tuhan, tetapi orang yang menyindir itu akhirnya tidak punya anak. Puji Tuhan. Nah, saudara, orang yang menyindir Daud bukan orang-orang yang jauh dari dirinya, adalah orang-orang yang dekat dengan dirinya sendiri, bukan orang-orang yang jauh. Kalau sindiran itu dari orang jauh, kita dengan mudah kita bertahan. Tetapi kalau sindiran itu datang dari orang-orang yang di sekitar, itu sakit rasanya. Apalagi kalau tiap hari bertemu. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, inilah kesesakan yang dialami oleh Daud. Kita lihat dulu ayat terakhir. Mazmur 69, ayat 2 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Telah naik sampai ke leherku. Terus aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Ya. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Puji Tuhan. Rasul Paulus dalam kesesakannya digambarkan seperti, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Di Tuhan, rawa-rawa, saudara, kalau semakin bergerak akan semakin tenggelam. Tidak ada tempat untuk bertumpu di rawa-rawa. Itu yang disebut lumpur mati, lumpur hidup. Kemudian aku telah terperosok ke air yang dalam. Memang Daud pernah jatuh dalam dosa kenajisannya. Sampai oleh karena semua itu, pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui itu membuat dia sangat menderita sekali. Dan penderitaan itu adalah penderitaan yang hebat. Dan kalau penderitaan yang hebat itu sudah sampai di leher, tunggu waktu Tuhan. Di balik salib Tuhan nyatakan kemuliaan. Amin, saudaraku. Kalau pergumulan itu sudah sampai di leher, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Perhatikanlah itu. Jangan berhenti di dalam hal memikul salib. Kalau sudah bergumul sampai pergumulan itu sudah sampai di leher, tinggal tunggu waktu saja. Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Jangan lari dari kenyataan, hadapi saja. Memang ketika kita menderita, persis seperti pengalaman Rasul Paulus, supaya dia memohon supaya duri dalam daging segera dicabut. Tapi Tuhan justru berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab di dalam kelemahanlah seseorang nanti menjadi kuat. Karena salib kita menjadi kuat. Amin, saudaraku. Amin. Kalau pergumulan sebelum sampai ke leher, terus. Tapi kalau sudah sampai di leher, kita tidak bisa lagi apa-apa. Tinggal tunggu waktu. Di balik salib Tuhan sudah sediakan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.